Mereka mengira telah mematahkanmu, meninggalkanmu dalam keraguan akan nilai dirimu. Namun, apa yang tak pernah mereka duga adalah tekad tenangmu saat kamu memutuskan bahwa kekuasaan mereka atas dirimu berakhir sekarang juga. Kamu mungkin merasa terjebak dalam lingkaran, memutar ulang kata-kata dan tindakan mereka. Mereka telah menanamkan benih keraguan di pikiranmu, membuatmu percaya bahwa opini mereka mendefinisikan nilaimu. Namun, jauh di dalam diri ada bisikan lembut yang berkata, "Ini tidak benar. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik." Disinilah perjalananmu dimulai, bukan dengan gestur besar, melainkan dengan percikan kecil kesadaran diri. Kamu mulai menyadari bagaimana kata-kata mereka bergema di pikiranmu, membentuk pilihan-pilihanmu. Kamu menangkap dirimu sendiri, terlalu banyak menjelaskan, meminta maaf untuk hal-hal yang seharusnya tidak kamu minta maaf, dan bertanya-tanya apakah kamu terlalu berlebihan atau kurang. Namun, inilah kebenarannya. Kekuasaan mereka tidak nyata. Kekuasaan itu hanya ada karena kamu mengizinkannya. Dan saat kamu memutuskan untuk merebutnya kembali, segalanya berubah. Kamu mulai dengan mengenali taktik-taktik mereka. Manipulasi tidak selalu tampak jelas. Terkadang itu berupa sikap diam. Lain kali itu terselubung sebagai kepedulian. Aku hanya mengatakannya karena aku peduli. Namun, kamu mulai melihat pola-pola itu. Mereka memanfaatkan ketakutanmu, mengeksploitasi kebaikanmu, dan keinginanmu untuk menjaga perdamaian. Tapi apa yang terjadi saat kamu berhenti ikut bermain? Pada awalnya, rasanya menakutkan. Kamu bertanya-tanya, apakah mereka akan membenciku? Apakah aku akan kehilangan segalanya? Namun, saat kamu perlahan melangkah mundur, kamu menyadari sesuatu yang luar biasa. Dunia tidak runtuh. Reaksi mereka, amarah, rasa bersalah, atau penarikan diri, bukan tentangmu. Itu tentang kehilangan kendali atas dirimu. Disinilah batasan-batasanmu mulai berperan. Untuk pertama kalinya, kamu berkata tidak tanpa permintaan maaf. Kamu melindungi waktumu, energimu, dan ruang emosionalmu seperti harta suci. Ya, mereka akan menentangmu. Mereka akan memanggilmu egois, dingin, atau tidak tahu berterima kasih. Namun, kata-kata mereka kehilangan sengatnya karena kamu melihatnya apa adanya. Upaya untuk menjaga agar kamu tetap kecil. Setiap batasan yang kamu tetapkan adalah deklarasi. Aku penting. Perasaanku, waktuku, hidupku, semua ini penting. Seiring kamu menegakkan batasan-batasan ini, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Kamu mulai merasa lebih ringan. Beban yang selama ini kamu bawa, opini mereka, ekspektasi, dan drama mulai terangkat. Kamu memiliki ruang untuk bernapas, berpikir, dan menemukan kembali dirimu sendiri. Siapa dirimu di luar pengaruh mereka? Apa yang kamu cintai? Apa yang membawa kebahagiaan? Jawabannya tidak datang sekaligus. Ada hari-hari ketika kamu merasa tersesat dan ada hari-hari ketika kamu merasa bebas. Namun, setiap langkah maju memperkuat satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kamu jauh lebih dari sekadar persepsi mereka tentangmu. Saat kamu menjauh, cengkeraman mereka melemah. Hal-hal yang dulu mereka katakan, kritik, pujian tersembunyi, manipulasi, tidak lagi memengaruhimu seperti dulu. Kamu menyadari bahwa kata-kata mereka bukanlah cerminan dirimu, melainkan cerminan ketidakamanan mereka. Orang-orang yang menyakiti orang lain seringkali sedang menyakiti diri mereka sendiri, membelokkan rasa sakit mereka keluar karena mereka tidak tahu cara menghadapinya. Pemahaman ini tidak berarti tindakan mereka dibenarkan, tetapi itu membuatmu semakin kuat. Kamu berhenti menganggap kata-kata mereka secara pribadi. Kamu berkata pada dirimu sendiri, ini tentang mereka, bukan tentang aku.
Dan begitu saja, kekuasaan mereka atas dirimu memudar. Kamu bukan lagi orang yang mereka coba definisikan. Kamu sedang berevolusi, tumbuh, dan menjadi seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang, setelah kamu melangkah menjauh, pekerjaan sesungguhnya dimulai. Melanjutkan hidup bukan hanya tentang meninggalkan mereka di belakang. Itu tentang merebut kembali bagian-bagian dirimu yang hilang. Itu tentang menyembuhkan, memaafkan, dan membangun masa depan di mana bayangan mereka tidak lagi menghantui. Pemaafan adalah bagian besar dari perjalanan ini, meskipun sering disalahpahami. Memaafkan seseorang tidak berarti memaafkan tindakan mereka atau mengizinkan mereka kembali ke dalam hidupmu. Ini tentang melepaskan cengkraman tindakan mereka atas dirimu. Ini adalah pernyataan, aku tidak akan membiarkan rasa sakitmu mendefinisikan masa depanku. Pada awalnya, ini terasa mustahil. Kenangan masih menghantui dan luka terasa segar. Namun, setiap kali kamu memilih untuk tidak tenggelam dalam masa lalu, setiap kali kamu mengarahkan fokusmu pada saat ini, kamu merebut kembali sedikit demi sedikit kekuatanmu. Kamu belajar merayakan kemenangan kecil. Hari ketika kamu tertawa tanpa rasa bersalah. Momen ketika kamu merasa antusias tentang masa depan. Pertama kalinya kamu berkata, aku pantas mendapatkan ini, dan benar-benar mempercayainya. Lalu, suatu hari, kamu menyadari bahwa mereka tidak lagi menempati ruang di pikiranmu. Opini mereka yang dulu begitu keras kini hampir tidak terdengar. Kritik mereka yang dulu begitu menyakitkan kini terasa tidak relevan. Kamu telah melanjutkan hidup, bukan karena mereka telah berubah, tetapi karena kamu yang berubah. Sekarang, kamu fokus membangun kehidupan yang mencerminkan siapa dirimu. Kamu menetapkan tujuan, mengejar hasrat, dan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu. Kamu menciptakan dunia di mana kebahagiaanmu tidak bergantung pada siapapun. Ketakutan terbesar mereka bukanlah kehilanganmu, melainkan kehilangan versi dirimu yang mereka kendalikan. Dan sekarang, versi itu telah hilang. Sebagai gantinya, berdirilah seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Mereka melihat perubahan itu, dan itu membuat mereka gelisah. Kamu tidak lagi mencari persetujuan mereka atau bereaksi terhadap provokasi mereka. Kesunyianmu, ketidakpedulianmu lebih keras daripada argumen apapun. Itu adalah pesan yang jelas. Aku sudah melanjutkan hidup, dan kamu tidak lagi memiliki kekuasaan atas diriku. Inilah kemenanganmu yang sesungguhnya. Bukan balas dendam, bukan konfrontasi, melainkan kedamaian. Kamu merebut kembali ceritamu, menulis ulang narasimu, dan membuktikan bahwa tindakan mereka tidak mendefinisikanmu. Luka yang mereka tinggalkan tidak menghilang, tetapi mereka bertransformasi. Mereka menjadi simbol ketahananmu, pengingat akan pertempuran yang kamu hadapi, dan menangkan. Apa yang dulu terasa seperti kelemahan sekarang terasa seperti kekuatan. Apa yang dulu terasa seperti rasa sakit sekarang terasa seperti pertumbuhan. Masa depanmu tidak lagi milik mereka. Masa depanmu milikmu. Kamu memegang pena, dan cerita yang kamu tulis adalah cerita tentang keberanian, cinta diri, dan kemenangan. Jadi, saat kamu melangkah maju, ingatlah ini. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi. Bukan karena mereka telah berubah, tetapi karena kamu telah melampaui mereka. Kamu telah bangkit di atas kendali mereka, merebut kembali nilai dirimu, dan melangkah ke dalam kehidupan yang pantas kamu dapatkan. Kamu sudah melanjutkan hidup, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah itu.